got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Halo guys, selamat datang di kelas Tiva. Di sini teman-teman saya akan membahas mengenai enzim. Berikut penjelasannya. Enzim adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis atau mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Teman-teman tahu tidak, bila enzim tidak ada, maka proses reaksi kimia dalam tubuh akan terjadi lambat atau bahkan tidak berlangsung sama sekali. Hampir semua enzim merupakan protein. Apa sih ciri-ciri dari enzim? Ciri-ciri dari enzim yang pertama itu merupakan sebuah protein sehingga sifatnya sama dengan protein, yaitu dapat menggumpal pada suhu tinggi dan terpengaruh oleh temperatur. Kedua yaitu bekerja secara khusus, hanya dapat bekerja dalam satu reaksi saja. Ketiga, dapat bekerja bolak-balik, artinya satu enzim dapat menguraikan satu senyawa menjadi senyawa yang lain. Ciri yang keempat, dapat digunakan berulang kali. Enzim dapat digunakan berulang kali karena tidak berubah pada saat terjadi reaksi. Nah, itulah ciri-ciri dari enzim. Baik, selanjutnya sumber enzim. Berbagai enzim yang digunakan secara komersial berasal dari jaringan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang terseleksi. Berikut ini tabel dari enzim dan sumbernya. Yang pertama yaitu enzim alfa amilase. Sumber mikroorganismenya yaitu Aspergillus oryzae, Bacillus amyloliquefaciens, dan Bacillus lisaniiformis. Kemudian beta gluconase. Sumbernya Aspergillus niger dan Bacillus amyloliquefaciens. Selanjutnya jenis-jenis enzim. Yang pertama, rennet. Rennet adalah enzim yang digunakan dalam proses pembuatan keju atau cheese. Yang kedua, laktase. Laktase adalah enzim glikosida hidrolase yang berfungsi memecah laktosa menjadi gula penyusunnya, yaitu glukosa dan galaktosa. Yang ketiga, katalase. Katalase adalah enzim yang diperoleh sari hati sapi atau sumber mikrobial. Yang keempat, lipase. Lipase digunakan untuk memecah atau menghidrolisis lemak susu. Yang kelima, amilase. Amilase adalah enzim yang berfungsi untuk menghidrolisis amilum atau pati menjadi struktur gula yang sederhana. Yang keenam, protease. Protease adalah enzim yang berfungsi untuk menghidrolisis ikatan peptida dari senyawa-senyawa protein menjadi asam amino. Selanjutnya yang ketujuh, transferase. Transferase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi pemindahan suatu gugus dari suatu senyawa kepada senyawa lain. Yang kedelapan, hidrolase. Hidrolase adalah enzim yang berperan sebagai katalis pada reaksi hidrolisis baik pemecahan ester, glikosida, dan peptida. 9. Liase. Enzim yang mengkatalis dalam reaksi pemisahan gugus dari suatu substrat, bukan cara hidrolisis atau sebaliknya. 10. Ligase. Enzim yang mengkatalis reaksi penggabungan dua molekul. 11. Isomerase. Enzim yang bekerja pada reaksi perubahan intramolekul. 12. Oksireduktase. Struktur enzim. Struktur enzim terdiri atas sisi aktif yang merupakan tempat menempelnya substrat atau senyawa yang akan diubah oleh enzim. Nantinya, substrat ini akan mengalami reaksi kimia oleh enzim membentuk suatu produk atau hasil reaksi. Mekanisme kerja enzim.
Yang pertama, teori kunci gembok atau lock and key. Menurut teori ini, suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja yang akan berikatan pada sisi aktif. Enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat diibaratkan sebagai kunci. Mekanisme kerja enzim bagian B. Teori kecocokan terinduksi atau induced fate. Menurut teori ini, kofaktoran atau aktivator enzim akan berkaitan dengan sisi allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi enzim. Nah, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja enzim yaitu suhu, derajat keasaman atau pH. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi enzim ada inhibitor. Dan yang terakhir ada konsentrasi substrat. Peranan dan fungsi enzim dalam kehidupan. Apa saja sih peranannya? Nah, peranannya itu ada banyak loh teman-teman. Yang pertama itu ada reduksi, ada dehidrasi, ada oksidasi, hidrolisis, eliminase, dekarboksilasi, ada fosforilasi, dan katalis reaksi kimia. Udin kesepian datang masih.